Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abi Kusno Prawilo Negoro. Saya dari kelas E, Prodi Ekonomi Syariah, IAIN Palangkaraya. Saya di sini demi memenuhi tugas saya, tugas UAS Ekonomi Makro Islam. Di video ini saya akan menyampaikan sesuatu tentang outlook perekonomian di Indonesia, terutama perekonomian pada saat COVID-19 atau Corona pada saat ini. Pandemi virus corona atau COVID-19 telah membawa perekonomian di dunia ke jurang resesi. Bank lembaga di dunia memproyeksi pertumbuhan ekonomi di dunia pada tahun ini akan mengalami kontraksi atau tumbuh dengan negatif. Dana Moneter Internasional atau IMF sempat memberi pernyataan mengenai perekonomian dunia yang diprediksi akan mengalami krisis keuangan terburuk sejak depresi besar tahun 1930-an. Tahun ini, perekonomian di dunia diproyeksi akan mengalami kontraksi hingga 3% pada tahun 2020 ini. Dan di Indonesia pun tidak terlepas dari proyeksi suram tersebut. Bank lembaga di dunia telah merevisi prediksi pertumbuhan ekonomi yang awal tahun masih diwarnai dengan sentimen positif, sekarang menjadi muram lantaran oleh pandemi. Pemerintah sendiri memprediksi kinerja perekonomian hingga akhir tahun diproyeksi akan tumbuh di kisaran minus 0,4% hingga 1%. Angka tersebut jauh lebih rendah dari proyeksi perekonomian skenario berat yang sebelumnya pernah disebutkan di mana perekonomian masih bisa tumbuh 2,3% hingga akhir tahun. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan penurunan batas proyeksi pertumbuhan ekonomi hingga akhir tahun menjadi 1% dilakukan dengan pertimbangan kontraksi akan terjadi cukup dalam pada kuartal 2 tahun ini. Adapun gambaran muramnya perekonomian Republik Indonesia hingga akhir tahun menurut lembaga-lembaga di dunia. Yang pertama dari Dana Moneter Internasional atau IMF. Menurut IMF, Indonesia akan mengalami kontraksi atau tumbuh negatif sekitar 0,3% pada tahun ini. Prediksi terhadap ekonomi Indonesia ini memburuk dibandingkan proyeksi pada bulan April tahun 2020 kemarin. Saat itu IMF masih memproyeksikan pertumbuhan positif pada tahun ini, yakni di level 0,5%. Artinya terjadi penurunan sekitar 0,8% dengan jeda hanya 2 bulan. Namun demikian, tahun depan kondisi perekonomian Republik Indonesia akan diproyeksikan akan membaik dan tumbuh menjadi 6,1%. Meski angka tersebut lebih rendah 2,1% persentase jika dibandingkan dengan proyeksi IMF April lalu. Adapun secara keseluruhan untuk negara berkembang, IMF memprediksi pertumbuhan PDB diproyeksi akan mengalami kontraksi sekitar 3% pada tahun ini, lebih rendah dari 2 poin persentase jika dibandingkan dengan proyeksi pada bulan April tahun 2020 kemarin. Yang kedua dari OECD atau Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi. OECD memproyeksi pertumbuhan ekonomi di Indonesia mengalami kontraksi atau minus 2,8% hingga 3,9%. Angka tersebut jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan skenario pemerintah yang memperkirakan pertumbuhan ekonomi tumbuh negatif 0,4% hingga 1%. Kepala Ekonom OECD, Lawrence Boone, memaparkan pada outlook kali ini, OECD menggunakan 2 skenario, tergantung pada penanganan pandemi COVID-19 oleh pemerintah di Indonesia. Untuk skenario pertama, di Indonesia hanya mengalami pukulan COVID-19 sebanyak 1 kali dan bisa menghindari gelombang kedua penularan virus corona. Pertumbuhan ekonomi untuk skenario pertama diperkirakan sebesar negatif 2,8%
dan konsumsi rumah tangga atau swasta mengalami kontraksi sebesar 3,1%. Adapun untuk skenario kedua, jika gelombang kedua terjadi di Indonesia, maka perekonomian akan mengalami kontraksi hingga 3,9%. Dan demikian, kinerja ekspor dan impor akan mengalami tekanan yang lebih besar. Laju ekspor diperkirakan akan mengalami kontraksi sebesar 7,4%, dan laju impor akan tertekan hingga 9,1%. Untuk tahun depan, OECD memprediksikan laju pertumbuhan ekonomi akan membaik. Perekonomian di Indonesia akan diperkirakan tumbuh pada kisaran 2,6% hingga 5,2% pada tahun 2021 yang akan datang. Yang ketiga dari Bank Dunia. Bank Dunia memproyeksikan perekonomian di Indonesia tidak akan tumbuh atau stagnan di level 0%. Angka tersebut jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan realisasi pertumbuhan ekonomi pada tahun yang lalu yang mencapai sekitar 5,2%. Ekonom senior Bank Dunia untuk Indonesia, Ralph Van Doorn, menjelaskan tertekan kinerja perekonomian Indonesia disebabkan oleh perbatasan sosial berskala besar atau PSBB yang berlaku sepanjang April hingga Mei. Dia mengatakan jika PSBB berlangsung lebih lama, yaitu di kisaran 4 bulan, pertumbuhan ekonomi Republik Indonesia bisa lebih tertekan lagi, yaitu tumbuh negatif hingga 3,5%. Di Indonesia, pemerintah telah membuat beberapa kebijakan untuk menstimulus perekonomian agar pulih kembali. Di antaranya, adanya kartu prakerja dan bantuan langsung tunai atau BLT. Dan adanya kartu pekerja ini diharapkan dapat membantu para karyawan yang telah terkena dampak dari virus corona atau COVID-19 ini. Dan kartu pekerja ini juga untuk meningkatkan skill dan untuk yang belum mendapatkan pekerjaan. Dan untuk bantuan langsung tunai itu sendiri, Pak Presiden Joko Widodo memutuskan bahwa pemerintah pusat akan memberikan bantuan langsung tunai atau BLT senilai Rp600.000 per bulan selama 3 bulan bagi keluarga miskin. Dan bantuan ini akan diberikan sebagai upaya meminimalisasi dampak pandemi virus corona COVID-19. Selanjutnya, penurunan tingkat bunga. Stimulus fiskal juga telah diikuti dengan stimulus moneter yang diberikan oleh Bank Indonesia dan menurunkan tingkat bunga dan acuan giro wajib minimum atau GWM. Penurunan tingkat bunga acuan ini diharapkan akan diikuti dengan penurunan tingkat bunga pasar sehingga dapat mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, pajak penghasilan yang ditanggung oleh pemerintah. Penghasilan teratur yang diterima oleh pegawai berpenghasilan Rp200 juta setahun yang bekerja pada perusahaan yang terkena dampak pandemi virus corona akan mendapatkan fasilitas pajak penghasilan yang ditanggung oleh pemerintah. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23 PMK 03 Tahun 2020, perusahaan yang terkena dampak pandemi virus corona, mereka merupakan perusahaan yang terdaftar pada 440 KLU atau klarifikasi lapangan usaha tertentu dan perusahaan yang ditetapkan sebagai perusahaan KITE atau kemudahan impor tujuan ekspor. Dan semoga saja upaya atas kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah tersebut dapat memulihkan kembali perekonomian akibat adanya wabah COVID-19 ini. Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian pada video kali ini. Dan terima kasih sudah menonton video yang saya buat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.